Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswahaka, dan saya berharap semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu halangan apapun. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan. Amin 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 ya robbal alamin. Dan cerita saya kali ini ingin menceritakan ingin mungkin menggibahkan menggibahkan saya sendiri ya teman-teman. Cerita ini sebelum saya menikah dengan Pak Ne dengan suami saya begitu. Mungkin banyak teman saya yang melihat saya, wah bahagia sekali ya, hidup kamu itu bahagia, itu banyak sekali ya teman-teman saya di sini yang mengatakan. Tapi semuanya itu, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, pernah mengalami semuanya begitu ya teman-teman. Itu pasti pernah mengalaminya ya. Bahkan saya sendiri, hidup saya itu jatuh bangun dan banyak sakitnya ya, dahulu itu banyak sakitnya begitu ya. Dahulu kala ya teman-teman, pada dahulu kala kita bercerita jangan terlalu serius ya, sambil guyon begitu ya teman-teman. Seperti cerita saya sebelum saya menikah itu ya teman-teman, ini ada cerita yang waktu itu membuat hati saya tercabik-cabik ya, teriris-iris ya, bahkan ingin menangis rasanya teman-teman. Waktu itu hari libur dan saya sudah janjian sama teman-teman saya untuk ketemu, dan kami berempat akhirnya ketemu, janjian, guyon-guyon bareng ya, makan-makan cemilan-cemilan begitulah, seperti kita-kita kalau lagi libur begitu ya teman-teman. Dan pada saat itu suami saya telepon, waktu itu belum suami ya, masih mau menikah, kami lagi ngurus semuanya untuk pernikahan begitu ya teman-teman. Dia telepon, dan kalau dia telepon itu pasti menggunakan video call ya teman-teman, menggunakan video call, dan kami bicara. Dia bilang, tanya saya kamu di mana, saya jawab saya di sini sama teman-teman. Terus dia bilang dia mau jemput saya begitu ya. Terus saya bilang oke. Dan akhirnya suami saya jemput saya, karena saya posisinya sama teman-teman itu di atas ya, di atas jembatan begitu teman-teman. Saya duduknya di atas jembatan. Terus suami saya itu jemputnya di bawah ya, jadi kelihatan dia ada di bawah dan dia keluar dari mobilnya ya. Jadi teman-teman saya itu yang duduk sama saya itu melihatnya. Terus ada salah satu teman saya yang langsung ngomong ke saya. Dia langsung tanya ke saya, itu Tokis, calon suami kamu? Iya, kenapa? Beneran itu calon suami kamu? Iya. Dia langsung bilang ke saya, Kis, pasti kamu buat mainan, pasti kamu dibuat mainan. Mana mungkin dia sungguh-sungguh mencintai kamu, menerima kamu. Sedangkan di sini orang Hongkong itu semuanya cantik-cantik, mulus-mulus, cantik-cantik, putih-putih kulitnya. Mana mau sama kamu? Begitu teman-teman. Duh, sadisnya seperti itu teman-teman. Teriris-iris hatiku seketika, tercabik-cabik, remuk redam teman-teman. Tapi tidak tahu kenapa ya teman-teman, biasanya kalau saya dikatain sama siapapun itu saya diam ya, walaupun marah ya, takut begitu. Tapi tidak tahu kenapa waktu itu saya merasa sangat emosi, dan saya langsung balik mengatakannya ya sama dia. Dan saya langsung ngomong ke dia, saya bilang, Mbak, sekarang saya mau tanya sama Mbak. Mbak sering cerita ke kami ya, ke saya, kalau Mbak sudah punya pasangan, sudah punya calon suami yang umurnya jauh lebih muda dari Mbak, terpaut umur 10 tahun. Kenapa dia suka sama kamu? Kenapa dia tidak memilih wanita lain yang lebih muda, yang lebih cantik-cantik dari Mbak? Kenapa dia memilih Mbak, memilih kamu? Saya bilang begitu.
Dan saya bilang, kita semua itu tidak tahu Mbak, mungkin ada sesuatu kelebihan dari diri kita yang membuat pasangan kita mencintai kita, bukan mencintai orang lain, begitu ya, tanpa kita sadari. Saya ngomong begitu teman-teman, dan akhirnya dia terdiam ya, menunduk, ndak ngomong lagi begitu. Sebenarnya itu dia sudah tahu ya, sudah pernah mendengar kalau saya mau menikah begitu ya. Biasanya dia itu tidak apa-apa, guyon ya guyon begitu ya teman-teman. Tapi waktu itu sangat menusuk hati saya begitu ya, tidak tahu kenapa ya. Karena kita juga tidak bisa mengontrol hati seseorang ya, untuk tidak berbicara itu pasti kita tidak bisa ya, karena hati itu milik mereka begitu ya. Karena dimanapun sama ya teman-teman, ketika kita mempunyai banyak teman, ada yang suka, ada yang tidak suka sama kita ya. Ada juga yang bilang sama saya, "Kis, kamu jangan kaget ya. Biasanya orang Hongkong itu sebelum menikah mereka itu baik-baik sekali ya. Ketika intinya masih pacaran begitu, masih baik, masih sayang banget. Tapi setelah kamu nanti menikah, kamu pasti kaget ya. Jangan kaget ya. Jangan kaget, kenapa saya bilang? Karena orang Hongkong biasanya setelah menikah itu berubah ya. Di rumah kamu istrinya, dan ketika dia di luar kamu bukan istrinya begitu teman-teman." Saya tahu apa yang dia maksud ya, karena saya juga bukan anak kecil, saya sudah tua ya, begitu teman-teman. Jadi saya paham apa yang maksud pembicaraan dari dia begitu ya. Dan saya bilang sama dia, sudahlah ndak apa-apa, doakan yang terbaik saja, semoga kita semuanya baik-baik saja, saya bilang begitu. Ada juga yang bilang, nanti kamu setelah menikah pasti kamu disuruh kerja ya, setelah mendapatkan KTP, setelah kamu bisa bekerja. Terus saya bilang, saya tanya, lo mendapatkan KTP gimana, kan kita sudah punya KTP kan, saya bilang begitu ya. Dia itu malah menjawab, KTP kita itu KTP buat JJJJ ya, ART begitu di sini, tapi kamu setelah nanti menikah KTP kamu itu berubah begitu ya, ada baru dari imigrasi begitu. Saya dulu itu tidak tahu teman-teman seperti itu begitu ya. Terus itu terus terang ya membuat saya itu juga sangat bimbang waktu itu ya. Tapi kalau saya teringat dengan mimpi-mimpi saya begitu ya, itu saya sudahlah, saya sendiri dalam hati saya sendiri itu merasa mantap begitu ya, merasa nyaman dengan apa yang saya pernah impikan begitu ya, karena saya pernah bermimpi yang saya sudah ceritakan di video-video saya sebelumnya. Dan ada juga yang bilang nanti kamu pasti dijatah ya, paling diberi berapa ribu begitu ya teman-teman. Itu juga ada yang bilang begitu ya, namanya saja teman ya, manusia ya, hidup di dunia ini pasti ada yang mendukung, ada yang malah menjatuhkan begitu ya teman-teman. Jadi dari semua itu kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan alhamdulillahnya dari semua perkataannya ya, perkataan teman-teman saya itu menjadikan doa yang terbaik buat kita begitu ya. Alhamdulillah suami saya sampai detik ini dan semoga untuk selamanya ya, tidak pernah berubah. Baiknya itu berlebih-lebih ya, kadang-kadang membuat saya itu tidak percaya begitu ya, kok ada orang Hongkong seperti ini begitu ya. Semuanya bruk petutupkan ya sama saya begitu. Dia ndak pernah tanya ini kemana, itu kemana begitu, tidak pernah teman-teman. Sampai sekarang semuanya diserahkan ke saya ya, saya yang megang begitu. Alhamdulillahnya ya, semuanya ini ya ada hikmahnya yang baik. Apapun yang terjadi sama kita ya, mungkin kita di saat diberi cobaan sama Allah itu kita harus sabar, pasti ada batasnya begitu ya teman-teman. Jadi harus bersabar ya. Dan alhamdulillah semoga suami saya untuk selamanya seperti ini ya teman-teman. Dan ini semua juga doa dari teman-teman terbaik ya. Terima kasih sekali ya. Dan siapapun pasti merasakan saat kita diasingkan, diejek ya, disisihkan sama teman, bahkan saudara dan keluarga kita sendiri ya. Itu
bersabar saja ya teman-teman. Anggap saja semua itu untuk mengurangi dosa kita begitu ya. Karena saya juga merasa dosanya saya itu banyak sekali. Jadi waktu itu saya juga berpikir, biarlah ini semua mungkin dengan cara ini bisa mengurangi dosa saya begitu ya teman-teman. Karena saya yakin semakin banyak orang yang membenci kita ya, menjauhi kita atau memperguncingkan kita, tanpa kita sadari Allah sedang mengangkat derajat kita begitu ya teman-teman. Semoga saja seperti itu. Seperti itulah cerita saya kali ini teman-teman, dan dari semua cerita ini kita bisa ambil yang positif dan buang yang negatif. Kita ambil yang baik-baik saja ya teman-teman. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata cerita saya yang kurang berkenan, terlalu berlebihan dan teman-teman tidak menyukainya. Saya hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Stay healthy and happy always. Bye bye.